Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman dan Bu Vivi, selaku dosen pengampu mata kuliah utilitas. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proses pengolahan purified water pada PT Nurab Pharmaceutical Indonesia. Adapun kelompok kami yaitu yang bernama Erina Zahra Amelia, yang kedua Devia Elina Asika Putri, yang ketiga Dimitri Mahawangsa Wira Utama, yang keempat yaitu Stephen Timothy Hermawan, yang kelima yaitu Sylvia Febriani, dan yang terakhir adalah saya sendiri Irma Halimat Sabia. Selanjutnya, adapun topik pembahasan kami yang pertama mengenai pengertian pengelolaan air, yang kedua yaitu macam-macam kontaminan, spesifikasi raw water, yang ketiga itu jenis produk yang dihasilkan, alat pada proses water treatment, yang keempat yaitu proses pengelolaan air, yang kelima adalah aplikasi purified water pada PT Nurab Pharmaceutical Indonesia. Selanjutnya, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan air. Pengelolaan air merupakan proses pengolahan yang dilakukan secara konvensional dan mandiri. Untuk konvensional ini dengan menambahkan tawas dan juga penyaringan menggunakan kain atau pasir. Untuk yang mandiri dikembangkan dengan mengikuti perkembangan teknologi penyaringan air bersih. Untuk selanjutnya, macam-macam kontaminan pada air. Air baku adalah air yang belum dikonsumsi karena adanya kontaminan. Nah, air baku ini meliputi air hujan, air tanah, air sumur, sungai, danau, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikut adalah tabel kontaminan pada air. Tabel ini yang pertama adalah gas terlarut. Pada gas terlarut ini terdiri dari hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan oksigen. Untuk proses pemurniannya dan dampak keterangannya bisa dilihat sendiri. Untuk selanjutnya padatan. Di padatan ini terdapat lumpur, zat organik, senyawa diatomik, jamur, bakteri dari kotoran, bakteri besi, atau mangan. Untuk padatan koloid terlarut terdiri dari minyak, kesadahan, yaitu kalsium dan magnesium, kemudian alkalinit, dan sulfat. Untuk selanjutnya, yaitu padatan koloid terlarut terdiri dari sulfat, klorin, besi, dan mangan, dan silika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu spesifikasi raw water. Nah, untuk keseharian kita sendiri, air merupakan zat atau suatu senyawa yang sangat penting, yaitu dalam kesehariannya kita digunakan sebagai untuk memasak, mandi, mencuci, dan berbagai macam fungsional lainnya. Dalam keperluan medis, air juga dapat diolah untuk menjadi drinking water, purified water, dan water for injection. Salah satu industri farmasi yang mengolah air sebagai purified water yaitu adalah PT Nulab Pharmaceutical. Nah, sebelum diolah menjadi purified water, air yang masih mengandung kontaminan tadi dinamakan dengan raw water. Dan raw water yang digunakan oleh PT Nulab sendiri berasal dari air PDAM. Untuk spesifikasi dari baku standarnya dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa di next. Nah, yang pertama di sini ada parameter fisik. Untuk parameter fisik sendiri yaitu ada kekeruhan, warna, zat padat terlarut, suhu, rasa, dan bau. Bisa di next. Yang kedua yaitu parameter biologi. Parameter yang diuji yaitu total coliform dan E. coli. Nah, yang terakhir yaitu parameter kimia. Di sini dalam parameter kimia ada parameter wajib dan parameter tambahan. Yang dapat kita lihat di sini yaitu parameter wajib yang terdiri dari pH, besi, kandungan fluorida, kesadahan atau CaCO3, mangan, nitrat, nitrit,
sianida, deterjen, dan pestisida total. Bisa di next. Nah, di sini yaitu merupakan parameter tambahan yang terdiri dari air raksa, arsen, kadmium, kromium, selenium, seng, sulfat, timbal, benzen, dan zat organik. Berikut merupakan spesifikasi purified water atau raw water yang sudah diolah. Nah, untuk parameternya sendiri yaitu terdiri dari kejernihan, standar baku mutunya yaitu bening, dan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan kandungan nitrat di bawah 0,2 ppm, logam berat di bawah 0,1 ppm, pH-nya sama dengan 6, karbonnya 35 ppb, konduktivitas 0,7 μs, Escherichia coli-nya tidak ada, coliformnya tidak ada, dan Pseudomonas aeruginosa-nya tidak ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya berikut adalah jenis produk yang dihasilkan dari PT Nulab Pharmaceutical. Yang pertama ada obat antibiotik berupa tablet dan juga tablet non-antibiotik. Kemudian ada tablet berlapis non-antibiotik, obat kumur, obat mulut antibiotik, obat sirup non-antibiotik, obat serbuk non-antibiotik, kapsul keras, kapsul non-antibiotik, obat luar liquid non-antibiotik, dan krim pelembab. Dan semua produk yang telah dihasilkan dari PT Nula Pharmaceutical itu sudah sesuai dengan manajemen standar ISO 9001 dan standar GMP sehingga terjamin kualitasnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat yang digunakan pada PT New Lab Pharmaceutical Indonesia. Yang pertama itu ada multimedia filter. Nah, di mana pada alat ini itu berfungsi untuk menghilangkan lumpur, endapan, dan partikel-partikel pengotor yang ada pada raw water. Nah, multimedia filter ini tersusun dari beberapa lapisan filter dengan ukuran kekasaran yang berbeda-beda dengan susunan lapisan yang lebih ringan, itu ada di bagian atas, dan yang lapisan lebih berat yang berisi gravel atau pasir di bagian bawah. Nah, karena dia berisi gravel atau pasir inilah, maka dia disebut sebagai sand filter. Next. Yang kedua, yaitu ada active carbon filter. Nah, pada alat ini itu berfungsi sebagai pretreatment sebelum proses deionisasi yang fungsinya untuk menghilangkan bahan-bahan organik yang nantinya bisa menimbulkan warna, bau, dan rasa dalam air. Nah, karbon aktif ini jadi digunakan pada PT ini karena memiliki keuntungan berupa area permukaan yang lebih banyak, sehingga untuk menghilangkan kontaminan itu dia lebih efektif. Next. Nah, yang ketiga, ini ada water softener filter. Nah, jadi pada alat ini itu berisi resin anionik yang berfungsi untuk menghilangkan dan atau menurunkan kesadahan air dengan cara resin ini nantinya akan mengikat ion Ca+ dan Mg+. Nah, jadi tingkat kesadahan air yang tinggi ini bisa menyebabkan terhambatnya proses penyaringan pada membran RO setelah ini. Nah, sehingga makanya di water softener filter, ini dia tingkat kesadahannya itu perlu diturunkan terlebih dahulu. Next. Nah, yang keempat ada reverse osmosis atau RO. Nah, jadi RO ini merupakan teknik pembuatan air murni atau purified water yang dapat menurunkan hingga 95% total dissolved solid atau TDS dalam air. Nah, jadi untuk teknologi RO ini sendiri menggunakan membran semi-permeable yang diameternya lebih kecil dari 0,0001 mikron. Nah, jadi pada prosesnya itu dia diberi tekanan tinggi supaya proses penyaringannya ini berjalan maksimal. Nah, pada alat ini itu gunanya juga untuk menghilangkan partikel garam dan partikel pencemar lainnya. Next. Nah, untuk alat terakhir yang digunakan oleh PT ini, yaitu ada mixed bed deionizer. Nah, jadi alat ini fungsinya ini untuk menghilangkan ion terlarut dalam air dengan menggunakan resin, kation, dan anion. Nah, di mana nanti ion bermuatan positif ini akan ditangkap oleh resin kation dan ion yang bermuatan negatif ini akan ditangkap oleh resin anion. Nah, untuk proses penjelasannya lebih lanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian proses. Selanjutnya adalah sistem kerja dari air bersih pada PT Nulab Pharmaceutical Indonesia, di mana ini adalah sistem kerja air bersihnya secara general. Yang pertama yaitu di mana dimulai dari air masuk yang akan dilakukan penyaringan air. Nah, penyaringan air ini akan dilakukan ukuran kadar air yang harus sesuai dengan
yang telah ditetapkan oleh PT NULEP. Jika sudah sesuai, maka dapat dilanjutkan ke valve, kemudian tangki air, dan ke ruang produksi. Namun, jika ukur kadar airnya tidak sesuai, maka harus dilakukan penyaringan air lagi agar air tersebut dapat digunakan pada proses produksi. Selanjutnya yaitu proses pengoperasian, di mana proses pengoperasian ini dimulai dari air yang akan mengalir dari bagian atas filter, yang kemudian media filter dan pori-pori filter tersebut akan keluar dari bagian bawah filter. Nah, tujuan dari proses pengoperasian ini adalah untuk menghilangkan partikel kotoran yang terperangkap di atas filter sehingga air yang keluar akan lebih jernih. Adanya kotoran yang menempel pada filter akan menyebabkan tekanan inlet meningkat dan menghambat penyerapan klorin, sehingga proses penyaringan dan penyerapan tidak berlangsung dengan baik. Jika kondisi filter saat ini terjadi penumpukan kotoran, maka filter perlu dicuci atau backwashing. Selanjutnya adalah proses dari backwashing, yaitu alir akan diubah alirannya dari bawah ke atas, yang sebelumnya kan dari atas ke bawah. Nah, ini kebalikannya, sehingga kotoran yang menempel pada media filter akan terperangkat atau terangkat ke atas untuk sementara, sehingga aliran backwater ini tetap terjaga agar semua kotoran yang tertekan dapat keluar. Nah, selanjutnya dilakukan pemilasan dengan mengalirkan air dari atas ke bawah seperti proses pengoperasian, tetapi dibuang ke saluran pembuangan sehingga dapat menghilangkan kotoran di tabung filter. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya adalah mixed bed passenger. Mixed bed ini adalah alat untuk menghilangkan ion terlarut dalam air dengan menggunakan resin kation dan anion. Salah satu industri yang paling banyak menggunakan alat ini adalah industri obat-obatan, karena air yang digunakan untuk proses pembuatan ini harus bersih dari ion-ion. Kolom mixed bed ini akan berisi resin yang dicampur secara merata untuk mendapatkan kualitas yang tinggi. Dalam dua proses utama di mixed bed ini adalah operasional dan regenerasi. Next. Nah, resin ini tuh berfungsi untuk mengikat ion positif yang terlarut dalam air baku. Berikut adalah contoh-contohnya. Selanjutnya, resin anion ini mengikat ion negatif yang terlarut dalam air juga. Berikut adalah contoh reaksinya. Ketika resin ini jenuh, maka akan beregenerasi. Ion negatif akan diregenerasi dengan NaOH, sedangkan ion positif akan diregenerasi menggunakan HCl. Berikut adalah kedua reaksinya dari yang resin positif dan resin negatif. Next. Selanjutnya adalah operation manual water softener filter. Nah, pasokan air ini berasal dari air PDAM atau air sumur yang mengandung kesadahan yang cukup tinggi sehingga akan bermasalah untuk reverse osmosis. Untuk itu, air ini akan dialirkan melalui filter yang diisi dengan media resin kation yang berfungsi menyaring kadar kesadahan yang terkandung dalam air yang dapat diturunkan sehingga air menjadi lunak. Berikut adalah contoh reaksinya. Setelah beberapa waktu, filter ini akhirnya akan menjadi jenuh. Untuk itu, perlu dilakukan proses pencucian atau regenerasi untuk dapat digunakan kembali. Next. Selanjutnya ada operasi manual water dari softener filter. Nah, pengoperasian manual pada filter mixed bed ini, jadi si filter mixed bed ini berperan sebagai unit pemoles supaya nanti suplai air yang berasal dari tangki penyimpanan reverse osmosisnya itu tidak tersumbat. Kemudian mixed bed filter tube ini akan diisi dengan media resin campuran antara anion dan kation yang berfungsi sebagai penghilang ion positif dan negatif di dalam air. Jadi airnya itu nanti berkualitas tinggi dan nilai konduktivitasnya rendah. Dari proses tersebut dihasilkan air murni dengan nilai konduktivitas rendah di bawah 1 mikrosiemens per sentimeter persegi, di mana reaksi kimia yang terjadi pada kolom ini adalah pertukaran ion-ion yang terdapat di dalam air, di mana ion positif diikat oleh resin kation, sedangkan resin kation akan melepaskan ion hidrogen, dan ion negatif diikat oleh resin anion, sedangkan resin anion melepaskan ion hidroksida. Kemudian proses selanjutnya adalah demineralisasi air, yaitu penyerapan ion mineral dalam air menggunakan resin penukar ion.
air demin ini digunakan berbagai kebutuhan, terutama untuk industri. Industri lain yang menggunakannya yaitu tenaga uap, semikonduktor, juga farmasi. Kemudian tujuan dari demin ini adalah mengikat ion-ion yang terkandung dalam rawater sehingga hasil mixed bed akan memiliki nilai konduktivitas yang rendah sebesar 0,8 Siemens per sentimeter. Pada umumnya kolam resin yang digunakan dalam proses demin air ini menggunakan kolam resin. Kolam resin tersebut juga terbagi dari 2 jenis, yaitu single bed dan mixed bed ion exchange resin. Kemudian pada manual operation ini terjadi beberapa proses, yaitu aqueous settle anion regeneration, rinsing anion, cation regeneration, rinsing cation, fast rinse, drain down, mixing, final rinse, dan operation. Dan masing-masing itu kita nanti bakal mengkontrol valve yang buka dan mana yang tutup, dan masing-masing proses juga ada durasinya seperti pada di layar, dan juga ada beberapa jenis-jenis larutan resin yang terlibat. Bisa di next. Selanjutnya adalah aplikasi purified water pada industri farmasi PT Nulab Pharmaceutical Indonesia. Nah, di industri farmasi ini terdapat beberapa jenis air yang sering digunakan, yaitu air mentah dan air murni. Air murni ini yang sering digunakan untuk pelarut dan masuk ke dalam formula obat. Salah satu contoh produknya itu adalah antibiotik, dikarenakan antibiotik ini menggunakan bakteri sebagai bahan baku, maka diperlukan proses yang terjaga dan steril untuk membantu kultur bakteri sesuai dengan produksi. Oleh karena itu, purified water diperlukan untuk melakukan proses tersebut. Untuk proses pembersihan mesin steril juga menggunakan jenis air ini, dikarenakan air ini sudah melalui serangkaian proses untuk memenuhi beberapa standar. Contoh lainnya yaitu pencucian pakaian atau APD personil yang bekerja pada lingkungan kerja yang steril. Namun untuk air mentah ini masih bisa digunakan untuk proses pencucian awal, agar tidak terlalu membuang terlalu banyak air yang murni. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.